Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mas Rohman sudah hadir? Cek. Halo. Waalaikumsalam Ah, warahmatullahi wabarakatuh. oke, Alhamdulillah sudah hadir ya. Baik, bisa kita mulai? Oke, sudah siap? Teman-teman semua, baik. Izin kita santai saja pada malam hari ini. Ini kegiatan kita yang pertama. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Baik, pada materi pertama ini kita akan membahas tentang bagaimana menulis artikel ya, Bapak Ibu. Eh, Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah siap untuk bisa menyimak presentasi dari narasumber kita yang pertama. Saya akan bacakan CV-nya sebentar. Oke, sudah muncul ya Bapak Ibu ya? Jelaskah? Sudah terlihat ya? Sudah, Pak, sudah. Baik. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan untuk bisa belajar bersama dalam kegiatan komunitas guru ceria yang ini rutin kita laksanakan ya kegiatan webinar ini. Namun untuk aktivitas menulis kita sudah melaksanakan di kedua kalinya, gitu, menulis buku dan rencana nanti akan kita lakukan menulis artikel bersama. Begitu. Baik, ini adalah pemateri kita yang pertama. Panggilnya Mas ya, ini masih muda soalnya. Mas Rohman Purnama. Nah, beliau ini lahir di Gresik 8 November tahun 1991, masih muda sekali. Beliau adalah seorang guru bahasa Inggris nan jauh di sana dari SMA Negeri 60 Maluku Tengah. Beliau sekarang sedang menjalani pendidikan S3 ya, kalau tidak salah di Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, dan merupakan program award beasiswa pendidikan Indonesia BPI Kemendikbudristek. Nah, ini pengalamannya banyak sekali Bapak Ibu. Beliau juga aktif di Sekolah Penggerak tahun 2022 hingga 2023 ya. Kemudian Sahabat Rumah Belajar Provinsi Maluku 2022. Kemudian juga aktif menjadi pemateri di berbagai webinar. Nah, ini aktif juga di Kombel IGI Maluku tahun 2022. Kemudian Google Certified Educator Bootcamp level 1 dan juga narasumber NSBPB Provinsi Maluku. Kemudian Award of Access Virtual Potential Teacher Training Skill tahun 2023 by US Embassy. Nah, luar biasa ini ya. Kemudian juga aktif sebagai presenter, kemudian juga sebagai penulis tentunya, penulis artikel ilmiah. Ini ada beberapa artikel yang juga sedang menunggu terbit di Scopus Q1, luar biasa. Nah, ini adalah narasumber kita yang pertama. Enjoy saja Bapak Ibu, nikmati materi pada malam hari ini, kita santai saja. Nanti di hari Selasa depan ada materi yang kedua ya, terkait tentang penulisan buku. Bapak Ibu juga diharapkan bisa berkenan untuk hadir kembali agar lengkap sudah materi kita dari mulai menulis buku hingga menulis artikel. Baik, untuk Mas Rohman, mangga silakan waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Pak Syarif Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi guru wabarakatuh. dimanapun berada. Apakah suara saya terdengar dengan baik di sana ya? Jelas, jelas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Em, Terima kasih kepada komunitas guru ceria yang sudah memberikan saya kesempatan berbagi sedikit. Jadi kalau pada tahun sebelumnya saya selalu berbagi praktik baik, alhamdulillahnya saya juga pernah menjadi narasumber berbagi praktik baik. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah mendengarnya. Itulah menjadi bekal saya, eh, kurikulum vitae saya, sehingga saya bisa mendapatkan beasiswa S2
dari Kemendikbudristek. Jadi untuk Bapak Ibu guru dimanapun berada, jangan pernah bermimpi karena insya Allah akan diridhoi sama Allah. Baik, izin share screen biar tidak lama-lama kita menjelaskan. Apakah sudah nampak di layar Bapak Ibu semua? Jelas, jelas, Mas. Oke, baik, terima kasih. Jadi, kalau berbicara tentang teknik em, penulisan jurnal ilmiah atau artikel, itu kita sebagai guru sebetulnya sudah melaksanakan dengan baik. Contohnya, seperti kita membuat modul ajar, kemudian kalau zaman sebelumnya itu kan RPP, terus kemudian kita buat LKPD, berbicara secara praktek, guru-guru zaman sekarang jauh lebih hebat. Namun karena banyaknya administrasi yang dilaksanakan para guru, sehingga terbatasnya waktu untuk mengembangkan tulisan-tulisan sehingga menjadi karya yang indah. Jadi ini ada sedikit tips trik dari saya untuk menulis artikel yang bisa digunakan dan enak dibaca. Jadi sejatinya ciri artikel ilmiah itu ada empat, ada objektif, rasional, sama kritis dan pembaharuan. Jadi kalau berbicara tentang objektif, itu selalu ada tentang apa sih yang mau kita kembangkan atau kita mau teliti pada artikel tersebut. Contohnya, kita bisa melihat satu sisi pembelajaran di kelas kita. Seperti saya, guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris, kebetulan saat ini saya sedang meneliti tentang writing skill, kemampuan menulis. Jadi kita bisa melihat, oh iya ya, eh, di sini ada lemahnya siswa yang belum memahami kemampuan menulis, itu bisa kita jadikan satu ide. Jadi menjadi yang sangat rasional. Nah, kita bisa mengkritik em, pembelajaran-pembelajaran atau mungkin kebijakan-kebijakan yang menurut kita tidak bisa dilaksanakan di sekolah kita, maka kita bisa menuangkannya dalam tulisan artikel ilmiah. Jadi di Kemendikbudristek, em, sekarang saat ini namanya bukan Kemendikbudristek, kalau tidak salah ya Bapak Eng, ya. Jadi namanya kita bisa melakukan kritis, ada kayak sayembara menulis. Jadi Bapak Ibu guru bisa menuangkan, kalau kita kan mendemonstrasi atau kita berbicara atau kita vokal, rasanya mungkin dianggap sebelah mata oleh pemerintah kita. Tapi kalau kita menuangkan dalam sebuah tulisan yang indah sehingga bisa dibaca dengan baik, itu menurut saya. Kemudian ada ketika kita mengkritik, kita juga harus memberikan solusi atau pembaharuan yang sesuai dengan apa yang kita tulis. Nah, proses penulisan. Jadi di sini dalam proses penulisan itu kita juga harus mempunyai bahan tulisan, kemudian kerangka, dan kalau saya menyebutnya itu blueprint. Uh, Kalau Bapak Ibu guru mungkin bisa berbicara kayak kisi-kisinya. Kita tulis atau outline-nya seperti apa. Terus kemudian penulisan, draft tulisan. Jadi kita punya tema, topik, itu setiap orang mempunyai gaya gaya ide atau menuangkan idenya masing-masing. Terus kemudian ada anatomi. Terus pasca penulisan ada penyuntingan, ada publikasi. Baik, pra penulisan, pencarian dan pengembangan gagasan. Sebetulnya kalau kita berbicara eh, tentang menulis itu membutuhkan waktu yang sangat luar biasa tekunnya. Kemudian kita juga harus fokus. Makanya saya sangat bersyukur ketika Bapak Muhammad Syarif Abdullah
eh, mengajak saya berkolaborasi dalam komunitas Guru Ceria, karena saya sangat terharu dan luar biasanya Bapak Ibu ingin, karena outcome atau outputnya dalam komunitas ini akan membuat satu buku yang menurut saya luar biasa dan kolaborasi yang sangat bagus. Jadi apalagi untuk pengembangan gagasan, bobot permasalahan itu juga penting. Argansinya, orisinalitasnya, kemutahirannya, kedalaman gagasan itu. Kalau saran saya sebagai penulis yang baru, eh, sebaiknya Bapak Ibu hanya memberikan beberapa permasalahan. Di artikel yang baru terbit di bulan Januari kemarin, itu saya hanya memberikan satu permasalahan saja, karena kalau kita memberikan banyak permasalahan dalam satu penulisan, ini di luar kita berbicara tentang tesis atau disertasi, atau kalau untuk langkah awal, sebaiknya Bapak Ibu cukup satu aja research question atau rumusan masalah yang bisa menelitik atau memberikan kegelisahan Bapak Ibu untuk mau menuliskan, oh iya ya, ternyata ini loh permasalahan yang saya tangkap, sehingga saya akan membuat menjadi satu artikel yang pelan-pelan akan saya coba terbit. Karena perlu Bapak Ibu ketahui bahwa banyak sekali jurnal-jurnal yang free atau gratis yang bisa Bapak Ibu submit atau kumpulkan, atau apalagi eh, di Kemendikbud itu banyak sekali kayak call for papers. Jadi silakan kayak esai itu juga merupakan tulisan yang mungkin Bapak Ibu bisa eh, submit di tempat tersebut. Kemudian pemahaman metode, penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah, kalau kita bicara ini flashback lagi ke eh, zaman kita saat kuliah pada zaman dahulu. Jadi kalau sedikit saya sentil, penelitian kualitatif itu kita berbicara tentang eh, contohnya interview, wawancara. Jadi kita melihat satu penelitian itu dari awal sampai hingga akhir. Nah, kalau penelitian kuantitatif itu based on data. Jadi Bapak Ibu sebarkan instrumen, kemudian Bapak Ibu hitung eh, ada berapa contohnya satu instrumen. Bapak Ibu ingin meneliti tentang kemampuan menulis siswa. Kemudian Bapak Ibu cari instrumen tentang kemampuan menulis. Jadi instrumen-instrumen yang sudah beredar di Google atau di mesin pencarian lainnya itu silahkan bisa digunakan, tapi jangan lupa harus diberikan citasi. Jadi keabsahan dalam penulisan itu, oh iya ini memang sudah pernah dipakai. Nah, di dalam instrumen itu contohnya ada 10 instrumen. Nah, Bapak Ibu bisa menghitungnya. Jadi ada banyak sekali teknik yang bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi kayak menulis itu tidak susah sebetulnya, tapi yang susah itu memulai untuk menulis, kalau menurut saya. Kemudian pencarian referensi, buku, jurnal, dan sebagainya. Jadi nanti di akhir ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana sih mencari referensi yang enak, bisa Bapak Ibu tangkap dan sesuai topik dan tema yang akan kita tulis. Kemudian di sub selanjutnya perencanaan naskah. Baik, di sini ada penulisan. Kita sudah masuk ke inti. Bersifat universal mengacu pada ragam bahasa tulisan. Kemudian gaya bahasa, sistematika tulisan nanti akan saya jelaskan secara detail. Sistematika tulisan atau yang seperti apa sih? Ada nanti akan saya berikan contohnya. Jadi kata orang, oh ini narasumber nggak hanya ngomong doang, tapi nanti saya akan mempraktekkan, memberikan contohnya agar Bapak Ibu tidak merasa bingung. Kemudian cara merujuk, cara menulis daftar rujukan. Cara merujuk itu sama saja dengan kita memberikan citasi atau kutipan di bawah apa yang kita kutip. Penyajian tabel, penyajian gambar, penulisan identitas penulis. Jadi seperti yang saya sampaikan pada bagian sebelumnya,
penyajian tabel ketika kita menggunakan instrumen, kita bisa memberikan analisa, oh nomor ini dan nomor ini yang paling banyak. Kita bisa menggunakan banyak teknik. Nanti teknik paling terguna nanti akan saya jelaskan. Penyajian gambar. Gambar itu juga mendukung. Jadi contoh di penelitian kualitatif. Bapak Ibu foto, wawancara, terus kemudian atau kita bisa tahu dokumentasi. Terus kemudian saat Bapak Ibu membagikan instrumen juga Bapak Ibu bisa mengambil itu juga bukti dalam satu artikel ilmiah. Kemudian penulisan identitas penulis itu di atas artikel. Intinya dalam tulisan itu jangan takut menulis. Saran saya seperti itu. Saya baru belajar menulis itu ketika saya saat ini mendapatkan beasiswa di universitas ini. Jadi saya di awal saya kuliah, saya merasa susah mengadaptasi karena kita sebagai guru bukan tidak ada waktu karena sibuknya administrasi yang harus kita siapkan. Belum lagi Bapak Ibu yang berkeluarga harus berkecimpung dengan keluarganya. Terus kemudian besok pagi juga harus ada problem-problem di sekolah yang apalagi belum ada tugas luar dan guru harus dituntut ini itu. Jadi di awal saya kalau kita berbicara tentang lapangan, praktek mengajar, tapi kalau ngomong enak, tapi dalam menuangkan dalam tulisan itu butuh waktu dan ya semua itu by proses. Jadi Bapak Ibu intinya jangan takut menulis, tapi harus mempunyai nawaitu atau niat untuk menulis dulu. Kemudian ini anatomi penulisan atau kita bisa bilang generic structure-nya, jadi kayak strukturnya. Di dalam satu artikel itu ada judul, nama penulis, kemudian abstrak, kata kunci, kemudian pendahuluan, landasan teoritis atau empiris, metode, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran dan daftar pustaka. Baik, kita sekarang bicara tentang abstrak. Abstrak itu mini kesimpulan dari penelitian yang sudah kita lakukan. Ringkas dan padat tentang ide-ide yang paling penting. Memuat masalah dan atau tujuan penelitian. Prosedur penelitian, kemudian yang paling penting adalah tidak lebih dari 250 kata, Bapak Ibu. Dan tidak ada singkatan, kutipan, tabel, gambar. Jadi on point, to the point dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Kata kunci. Kata kunci kalau Bapak Ibu bisa lihat di bawah abstrak itu ada namanya keywords kalau dalam bahasa Inggris untuk mempermudah penelusuran artikel, mempunyai makna yang khas dan jelas. Bisa dilihat di layar Bapak Ibu. Kemudian pendahuluan, nah ini yang sangat penting. Jadi dalam pendahuluan itu pasti ada latar belakang. Ini kita berbicara kayak pada saat kita zaman kuliah. Jadi di dalam pendahuluan yang paling penting menurut saya itu harus ada penjelasan judul. Contohnya begini, em, investigasi, eh, investigasi, investigasi dari penggunaan artificial intelligence terhadap kemampuan menulis. Nah, untuk pendahuluan di awal itu, kalau menurut saya, saran saya itu Bapak Ibu harus to the point. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah kalau menurut saya. Jadi harus menjelaskan langsung definisinya. Tidak usah bertele-tele di era yang globalisasi ini, kemampuan menulis dan artificial intelligence itu. Jadi apalagi ada jurnal-jurnal yang gratis sehingga kadang diminta untuk langsung dilihat, oh ini berapa ribu kata. Makanya di sini saya tuangkan umumnya 3 atau 4 paragraf itu umumnya. Namun rata-rata dalam satu penulisan itu tidak lebih dari 2.000 kata, Bapak Ibu. Karena
Contohnya kayak di penulisan yang saya tulis itu di Scopus I1 itu eh, editornya itu menyarankan tidak lebih dari 19 halaman. Jadi kan di slide sebelumnya itu ada banyak nih judul, abstrak, terus kemudian pendahuluan, landasan teoritis, metode, hasil dan pembahasan, apalagi hasil dan pembahasan. Kemudian kita lanjut di ada di situ kebaharuan, rumusan tujuan penelitian, pernyataan umum tidak perlu sumber acuan. Jadi mungkin ada rujukan-rujukan penelitian yang mungkin gini. Oh, kemampuan menulis, saya menemukan ada 2 artikel. Jadi Bapak Ibu bisa tuangkan. Jadi inspirasi-inspirasi yang Bapak Ibu dapatkan dalam penulisan. Selanjutnya landasan teoritis atau empiris. Berisi teori maupun konsep utama yang digunakan dalam penelitian. Studi terdahulu atau kita bisa ketahui kalau literatur review. Jadi em, semacam maaf semacam penelitian-penelitian yang berkesinambungan dengan penelitian kita. Kalau saran saya dalam artikel yang Bapak Ibu yang akan rencana buat atau buku yang Bapak Ibu buat, itu sebaiknya Bapak Ibu membuat satu blueprint. Contohnya yang Pak Syarif udah sampaikan ke saya, itu rencananya bukunya tentang pendidikan. Jadi pendidikan apa sih? Terus kemudian dikerucutkan lagi pakai segitiga terbalik. Terus kemudian Bapak Ibu bisa lebih dalam lagi. Oh iya ya, oh ada Bapak Ibu bisa kumpulkan dulu dalam satu tabel. Contohnya nama penulis, judul, dan insight-nya. Jadi, oh ya, mungkin Bapak Ibu butuh, oh saya butuh 10 atau 15. Cari pelan-pelan, kemudian dikumpulkan sesuai dengan topik yang sudah kita dapatkan. Itu sangat penting. Jadi, agar penelitian kita itu tidak, atau penulisan kita tidak melebar ke mana-mana. Selanjutnya, metodologi. Jadi, yang sudah saya sampaikan tadi, di dalam metodologi itu ada data dan sumber data. Data itu yang Bapak Ibu cari, kemudian jenis penelitian itu apa, kualitatif, kuantitatif, atau mixed method. Jadi, mungkin di situ Bapak Ibu setelah memberikan instrumen, kemudian Bapak Ibu interview, wawancara, itu namanya mixed method. Jadi kalau Bapak Ibu cuma datanya based on atau sesuai dengan wawancara, berarti ya cukup kualitatif saja interview. Kuantitatif itu fokus di data, jadi bedanya seperti itu. Spesifikasi model, bagaimana data itu dianalisis. Jadi kalau berbicara data dianalisis, itu banyak sekali menganalisisnya. Contohnya, sorry, di kuantitatif Bapak Ibu bisa menggunakan survei. Itu disebutkan saja analisis dalam penelitian ini atau artikel ini menggunakan survei, disebutkan saja. Nah, adopsi dan modifikasi metode. Jika Bapak Ibu ada adopsi instrumen disebutkan, seperti yang saya sampaikan, jangan lupa memberikan kutipan di bawah instrumen. Bahan analisis, cara penarikan sampel, itu mungkin sampelnya di sekolah mana, berapa orang jumlahnya, terus umurnya mungkin kalau di dalam instrumen itu ada dijelaskan umur, dijelaskan. Jadi agar terperinci. Jadi artikel kita itu valid, nggak sesuai atau oh ini kayaknya pura-pura deh atau datanya itu tidak valid gitu. Hasil dan pembahasan, uraian mengenai hasil dan analisis pembahasan merupakan bagian utama artikel ilmiah. Ini yang paling penting. Ketika Bapak Ibu selesai melakukan eh, penelitian atau penulisan artikel ilmiah, harus disajikan secara bagus gitu. Penyajian bersistem, diperjelas dengan ilustrasi. Nanti akan saya berikan contoh artikel saya yang baru terbit di bulan Januari. Kemudian dalam hasil dan pembahasan juga menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian tersebut dicapai. Jadi ada
masalah yang kita berikan solusi dalam artikel kita, menafsirkan hasil-hasil penelitian, merupakan tempat penulis mengungkapkan pendapat dan argumentasi. Nah, ini yang paling penting. Apalagi kita guru itu kan menyuarakan sesuatu itu agak riskan ya saat ini. Jadi Bapak Ibu bisa menuangkan tulisan Bapak Ibu ke dalam satu artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu bisa Bapak Ibu kolaborasi dengan rekan-rekan Bapak Ibu. Contohnya kayak saya di artikel yang ini berkolaborasi dengan ada 6 orang. Jadi, oh kamu bagian pendahuluan, oh kamu bagian metodologi. Jadi, untuk langkah awal itu kita belajar bareng, kita menemukan apa sih enaknya di sekolah kita, apalagi Bapak Ibu ada yang satu sekolah mungkin di ruangan ini, di ruangan Zoom ini. Oh ini kayaknya di sekolah kita kurangnya ini deh. Yuk kita buat artikel ilmiah, terus kita coba, kita gunakan, kemudian coba kita submit atau kita eh, kumpulkan. Semoga ide ini menjadi solusi untuk sekolah lain. Seperti itu. Nah, kesimpulan bukan kopas dari pembahasan. Jadi kesimpulan itu inti, terus kemudian pernyataan pendek atau generalisasi dari temuan. Jadi kayak lebih kepada yang sudah dari hasil dan pembahasan disingkatkan kembali, terus berupa deskriptif bukan numerik. Jadi kalau perbedaannya tadi di hasil dan pembahasan itu kita menyajikan data-data seperti tabel-tabel, tapi kalau dalam kesimpulan cukup dengan paragraf atau ya kurang lebih 3 paragraf menurut saya. Kemudian jangan lupa di kesimpulan dan saran itu kalau saran harus ada gini. Artikel kita kan ingin dibaca orang lain. Jadi kita menjelaskan dalam artikel ini setelah saya teliti masih banyak kurangnya. Kita boleh mengkritik di situ. Harapan saya untuk peneliti selanjutnya bisa memberikan solusi. Jadi itu penting juga. Kalau Siap. Bapak Ibu bisa, Induk. mungkin Mungkin bisa ada. di mute dulu, Pak. Oke, terima kasih. Em, jadi Bapak Ibu bisa memberikan kritik. Jadi dalam menulis itu tidak berharap agar kayak, oh iya ya, kalau dalam penulisan tuh harus sempurna, pasti hasilnya gagal. Contoh saja seperti skripsi kita, pasti kan dalam satu, kalau kita berbicara tentang PTK, ada siklus satu. Oh kalau siklus satu gagal, lanjut ke siklus dua gagal, siklus tiga. Nah, jadi tidak apa dalam menulis itu tidak masalah untuk um, ada kegagalan atau oh ini kurangnya lemahnya di sini Bapak Ibu sebutkan. Jadi itu kan bagian dari seni dalam menulis. Jadi ada pembaharuan untuk penulis selanjutnya. Kemudian di sini daftar pustaka harus lengkap sesuai rujukan dalam teks. Tata cara penulisan mengacu pada aturan jurnal yang bersangkutan. Baik, setelah Bapak Ibu kumpulkan tulisan Bapak Ibu dalam satu jurnal, pasti ada revisi naskah, abstrak dan sebagainya. Itu diterima aja itu akan menjadi kritik yang luar biasa, kritik membangun untuk Bapak Ibu. Oh, ini ya saya kurangnya di sini. Oh, ini saya harusnya begini. Jika Bapak Ibu belum jelas, silakan biasanya akan dikirim lewat email. Kemudian publikasi eh, itu nanti yang mengatur dari penerbitnya. Baik, ini tulisan saya yang baru terbit. Maaf kalau menggunakan bahasa Inggris. Sebentar saya stop share dulu. Apakah sudah nampak di layar Bapak Ibu? Ya,
Terlihat jelas. Sudah, Pak. Makasih. Jadi ini penulisan saya yang baru terbit. Saya mengkritik tentang readiness itu kesadaran. Kesadaran guru terhadap AI. Kebetulan saat ini saya sedang di Bali Utara. Jadi saya mengkritik apakah guru itu paham nggak sih tentang AI? Itu kan sekarang zamannya serba AI ya, kecerdasan buatan. Itu di awal-awal peluncuran atau AI itu juga menjadi problem bagi guru. Apakah anak-anak akan lebih um, paham menggunakan AI? Yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah tipisnya AI dengan guru adalah kalau AI menjawab berdasarkan data. Tapi kalau Bapak Ibu guru menjawab berdasarkan penjelasan yang diketahui, yang sudah kita paham, dan bedanya AI tidak pernah menjawab dari hati. Tapi kalau Bapak Ibu guru pasti menjawab sesuatu yang ditanyakan tuh dari hati, gitu. Kemudian ini contoh jurnal saya. Jadi saya berkolaborasi dengan rekan-rekan dan dosen kebetulan. Jadi yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa menulis di awal itu tidak perlu sendiri. Bisa, ayo gimana, carilah teman yang sesuai dengan, oh ya saya nyamannya dengan teman ini. Mau nggak kita berkolaborasi atau join? Kita cari yuk gitu. Terus bahas, coba kalau di Sinta 4, Sinta 5 itu masih murah 300.000, 400.000. Oh, tapi untuk di awal ini saya coba deh eh, menulis, kemudian saya coba di jurnal-jurnal yang gratis. Itu banyak sekali, silakan Bapak Ibu search di Google, itu jurnal-jurnal yang gratis diterima. Bahkan jurnal internasional yang gratis pun ada. Ini contohnya yang saya jelaskan tadi. Kemudian ini introduction-nya. Nah, yang saya jelaskan, to increase creativity and productivity, AI is beginning to be applied in several fields. Jadi langsung set AI adalah gitu. Kalau saya karena biar pembaca itu oh ya ya ternyata ini loh kenapa sih si pembaca itu kenapa sih si penulis itu menuliskan ini ternyata itu langsung dijelaskan definisinya gitu. Dan jangan lupa ini saya berikan juga eh, apa namanya penelitian-penelitian yang menginspirasi saya untuk menulisnya gitu. Nah, yang saya sebutkan tadi di research method, ini saya menggunakan instrumen. Kebetulan instrumennya baru rilis juga di tahun 2024. Di situ ada 3 dimensi, self-efficacy teknologi, jadi kesadaran menggunakan teknologi, interaksi siswa, terus kemudian etika. Jadi yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa menggunakan AI itu tidak serta-merta kita menggunakan. Ada etikanya gitu dalam menulis prompt atau menulis, oh karena ada ngasih, terus kemudian jawablah gitu kan. Jadi tolong jawablah. AI itu juga seperti manusia, tapi bedanya teknologi tapi tidak punya hati gitu. Kalau menurut saya. Kemudian di sini ada riset sample and population. Jadi kebetulan saya meneliti sekolah SD, SMP, sama SMA. Kebetulan ada SMK juga. Nah, feasibility criteria, terus result and discussion. Di sini saya berikan diagram. Jadi dari sini kita bisa lihat, oh ini loh lemahnya di sini surveinya seperti ini. Nah, untuk kesimpulan, saya sedikit aja gitu. Nggak perlu yang sampai banyak-banyak seperti itu. Ini dalam penulisan daftar pustaka juga harus sesuai dengan abjad atau pengaturannya banyak. Kita bisa menggunakan Mendeley atau aplikasi-aplikasi lain. Setelah penjelasan saya ini, saya akan menjelaskan AI tools in research dalam penulisan. Oke.
Baik Bapak Ibu, saat ini sesi AI Tools for Research. Jadi menulis itu juga butuh ide. Kalau zaman dulu kan kita harus em, repot-repot nyari, terus kemudian harus baca satu-satu. Tapi di zaman yang canggih ini, kita bisa menggunakan AI. Contohnya yang saya jelaskan di sini, sorry, AI in scientific research. Jadi ini alasannya. Kemudian kita bisa menggunakan Dimension AI. Maaf, kalau di sini bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Nanti PPT ini dan ada beberapa panduan penulisan artikel juga akan saya kirimkan ke Pak Syarif. Nanti bisa di-share ke Bapak Ibu sebagai bahan untuk memulai menulis. Kemudian di sini Dimension AI, jadi ada beberapa tools. Contohnya Dimension AI, ini contohnya seperti ini websitenya. Ini bisa Bapak Ibu gunakan juga. Terus kemudian Site AI, ini mesin pencari. Mungkin Bapak Ibu punya rumusan masalah atau kegelisahan apa yang dimaksud dengan setelah ini saya akan mendemonstrasikan Site AI. Terus kemudian ini bentuknya, contohnya. Selanjutnya ada elicit. Terus kemudian konsensus. Nggak saya demonstrasikan semua, saya hanya mendemonstrasikan beberapa. Kemudian untuk mencari jurnal, jurnal finder. Ini jurnal finder dari website ini. Kemudian ada Springer. Terus ada beberapa jurnal juga yang gratis bisa di-download. Nanti ada caranya saya berikan informasinya. Kemudian ada IAA Publication Recommender. Um, Kemudian ada Wiley, find the journals that's right for your research. Silakan. Terus Wordtune. Nah, kalau Wordtune ini dia akan AI yang tugasnya memparaphrase, tapi untuk penulisan bahasa Inggris sebetulnya. Jika Bapak Ibu, oh kayaknya saya bingung deh dilema dengan paragraf ini, bisa diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Inggris, kemudian ditaruh ke AI ini Wordtune, kemudian di situ nanti akan menyebutkan beberapa suku kata dia. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih dan setelah itu diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia. Memang agak repot sih, tapi itulah seninya menulis. Em, ini paper diges, terus kemudian ada lateral, space. Nanti saya akan mendemonstrasikan space juga. Terus thanks for listening. Em, Sejauh ini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Sambil ini ya, Mas Rohman ini ada pertanyaan, mungkin bisa sambil kita. Oh boleh. Oke, ini ada dari Sape ini, namanya Sape ya, Bapak atau Ibu nih, mohon maaf izin saya bacakan. Bagaimana kita dapat menemukan ide dalam penulisan artikel yang memiliki novelty? Apa ada tips dan triksnya, Mas Romani? Oke baik. Menyambung dari pertanyaan ini, izinkan saya mendemonstrasikan eh, kalau mencari novelty, novelty itu kan pembaharuan. Kalau saya berbicara dalam orang bahasa Inggris, gap and novelty gap itu masalahnya, novelty itu solusinya atau kebaharuannya itu apa. Nah, untuk itu saya stop share dulu untuk bagian ini. Saya lanjutkan. Em, di bagian oh ini bisa Bapak Ibu, kalau mungkin Bapak Ibu tahu Google Scholar ya. Google Scholar itu di websitenya, tapi kalau saya lebih ringkes di sini. Ini namanya Publish or Perish di sini. Saya tidak mencantumkannya di situ tadi karena di sini Publish or Perish. Mungkin bisa uh, dicatat AI-nya ini, atau mungkin Bapak Ibu ada yang sudah
menggunakannya. Kalau sudah menggunakannya luar biasa sekali. Kemudian di sini kita bisa merujuk ke ada Google Scholar, kemudian ada Scopus, Semantic Scholar, terus contohnya di Google Scholar. Yang saat ini sedang digaungkan adalah deep learning, gitu. Pendekatan, jangan lupa menulis keywords atau kata kuncinya, pendekatan deep learning untuk sekolah dasar. Nah, langsung keluar yang terbaru, gitu Bapak Ibu. Dari tahun 2025. Jadi di sini, di bagian sini, oke. Di bagian sini, Bapak Ibu isi eh, mau 1.000, di sini bisa sampai 500, 1.000 research yang menggunakan teori deep learning. Nah ini contohnya di nomor satu. Ini urutan rankingnya yang paling terbaru, terbit. Implementasi pendekatan deep learning terhadap pembelajaran matematika di sekolah dasar. Oke, sekarang kita coba. Saya diberikan waktu berapa menit, nggih, Pak Sarif? Masih sampai jam 9. Oh ya, lumayan lama ya. Kita kayak kuliah umum ini ceritanya, Pak. Ah, ini izin Mas, untuk melihat artikelnya apakah bisa langsung diakses dari sini ya? Nggih, ini sedang saya demonstrasikan untuk jadi Ya. copy paper details. Kalau saya suka menggunakan APA reference, bebas sih Bapak Ibu, silakan pilih di sini. Terus kemudian details APA, terus jangan lupa di copy atau bisa juga dengan di sini open full text. Nah, apa sudah terlihat nggih? Masih tampilan POP. Oke. Berarti gini. Saya stop share dulu. Saya share di bagian sini. Share. Nah, tadi udah muncul di download sebetulnya. Jadi ketika Bapak Ibu klik open full text version, itu automatically dia akan terdownload. Mari kita lihat. Ini kan penulisnya sebentar. Penulisnya Ibu Ibu Mutmainah tahun 2025. Sebentar, mari kita cek. Nah, Bapak Ibu langsung otomatis di bagian download dan ini menggunakan AI Publish or Perish. Jadi mungkin Bapak Ibu dalam penulisan buku ini, Bapak Ibu bisa menentukan, oh iya ya, saya bagian bab satu kan pasti ada subbab-babnya. Terus kemudian saya akan menggunakan ini. Terus saya harus tahu, yang penting Bapak Ibu tahu rumusan masalah inti dari masalah. Terus tadi merujuk ke pertanyaan sebelumnya, saya tuh bingung Pak mencari novelty kebaharuan. Ya, solusinya adalah Bapak harus cari dulu artikel-artikel terkait, kemudian kita bisa cek di kesimpulannya. Contohnya di sini pendekatan deep learning. Jadi di dalam satu artikel itu pasti, eh, mari kita lihat mana ya. Ini model gini.
Nah ini bisa dilihat ya. Berdasarkan wawancara dengan guru dan siswa, namun ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan seperti keterbatasan waktu, dengan adanya dukungan lebih lanjut dalam hal pelatihan guru dan peningkatan akses terhadap teknologi pendekatan deep learning dapat semakin dioptimalkan. Dia memberikan solusinya. Jadi kita ketahui baca dulu kesimpulannya. Oh ternyata ada tantangannya. Itulah yang bisa kita gunakan, kita kolaborasikan dengan penelitian kita. Kebaharuannya itu apa dalam penelitian yang ini? Yaitu dengan adanya dukungan lebih lanjut dalam hal pelatihan guru. Jadi mungkin solusi dari pendekatan deep learning yaitu guru-guru dilatih eh, peningkatan akses terhadap teknologi. Jadi seperti itu yang saya menjawab pertanyaan sebelumnya. Nanti akan saya jelaskan secara rinci kembali. Kemudian saya akan mendemonstrasikan menggunakan Site AI. Ini tools AI, namanya Site AI. Mungkin ini tampilannya Bapak Ibu. Contohnya gini, apa yang dimaksud dengan pendekatan deep learning? Nah, dia akan menjawabnya. Generating a search strategy based on your prompt. Jadi ini promptnya, perintahnya. Sedang berpikir. Nah, ini langsung muncul banyak sekali kata kunci yang bisa kita gunakan. Kita gali lagi semakin dalam sehingga kita bisa mengetahui kebaharuan tentang pendekatan deep learning dalam satu artikel gitu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi dia dia meramu, dia memberikan jawaban dan oh contohnya ini nomor dua ini berarti artikel nomor dua. Nah di sini sudah jelas Firdaus. Nah ini udah ada artikelnya kalau menggunakan Saat AI. Saat ini saya mendemonstrasikan Space AI. Sama juga, mari kita tulis apa yang dimaksud dengan pendekatan deep learning. Nampak ya kalau yang ini ya, Pak Syarif? Jelas, jelas. Oke. Nah, Oke, baik. Nah, jadi kalau di sini harusnya bahasa Inggris dia maunya, gitu. Atau langsung kita cari, minta di sini aja. Apa yang dimaksud dengan pendekatan deep learning? Rupanya harus berbayar. Jadi, seperti ini contohnya. Di AI itu Bapak Ibu bisa mendapatkan, jadi kalau kita beli pakai kurs dolar, sekarang kan harga dolar lagi 17.000. Bapak Ibu bisa menggunakan Shopee, e-commerce, bisa search di situ, contohnya Space AI Premium. Ketik aja nanti bisa transaksi beli ada yang 10.000, ada yang 15.000, tergantung Bapak Ibu mau sebulan, 2 bulan, ada yang setahun. Jadi nggak perlu eh, mahal-mahal sampai ratusan ribu untuk
menggunakan AI banyak sekali di situ. Nah, contohnya ini Bapak Ibu, ketika menggunakan Space AI, answer from top 10 papers. Jadi, di sini dia memberikan penjelasan. Nah, di sini ada artikel-artikelnya. Kalau mau secara PDF juga bisa. Mari kita lihat. Ada yang baru, ada yang tidak bisa cari yang um, bisa ini PDF. Dia otomatis langsung merujuk ke artikel terkait. Jadi gitu. Nah, di sini di terakhir itu ada profil penulis. Bisa dicantumkan atau juga tidak bisa atau bisa di awal. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi dalam menulis itu pada zaman sekarang itu kita pintar-pintar juga menuliskan sesuatu. Dalam menggunakan ChatGPT atau OpenAI atau alat bantu yang lain. Ketika kita menggunakan ChatGPT yang sudah biasa kita pakai atau Gemini, itu Bapak Ibu bisa attach file atau melampirkan file-file yang Bapak Ibu sudah buat dalam satu tabel seperti inset dalam artikel-artikel yang sudah kita cari. Jadi kita bisa tanya, tolong saya ingin menulis artikel tentang pendekatan deep learning di sekolah dasar. Saya melampirkan beberapa file tentang artikel terkait. Tolong berikan kebaharuan dari masalah yang saya temukan. Bapak Ibu jelaskan masalahnya itu apa? Kebanyakan em, anak-anak atau kita atau saya kadang menuliskannya tidak secara detail. Itulah etikanya dalam menggunakan etika. Contohnya, apa yang dimaksud dengan pendekatan deep learning? Harusnya tolong berikan alasan lebih detail. Jadi, mereka bisa memberikan jawaban secara rinci dan jelas. Seperti itu. Tapi yang saya gunakan saat ini adalah publish or perish, set AI, space AI. Ketika kita, jadi tidak serta-merta kita meminta ChatGPT, tolong jelaskan pendekatan deep learning. Kadang apa yang dijelaskan di ChatGPT itu tidak sesuai, jadi itu kan mereka berpikir. Tapi ketika kita memberikan file-file artikel yang sudah kita cari, jadi jawaban mereka itu konkret, sesuai dengan perintah atau lampiran yang kita lampirkan. Baik, di sesi terakhir, saya akan memberikan um, contoh panduan artikelnya. Sudah nampak ya, Pak Sarif? Muncul, Mas. Oke. Jadi di sini tata cara penulisan artikel ilmiah nanti akan saya share kepada Bapak Ibu. Semoga bermanfaat dan menjadi uh, bahan yang luar biasa untuk Bapak Ibu menulis. Ini pedoman umumnya, naskah ditulis dengan huruf Time New Roman. Terus nanti saya akan jelaskan di sini juga ada sistematika penulisan itu bagian awal itu judul, nama penulis, abstraksi, bagian utama apa, bagian akhir apa. Cara menuliskan judul dan nama penulis juga saya berikan di sini. Terus abstraknya, aturan umum penulisannya itu apa. Terus menggunakan indent first line sudah saya tuliskan di sini referensi. Bahkan ada contohnya juga template artikel ilmiah. Jadi nama, fontsnya itu apa yang digunakan, abstraknya itu apa aja sih yang eh, dituliskan di sini. Terus kemudian pendahuluannya sudah saya berikan. Bagian pendahuluan berisi latar belakang, konteks penelitian dan metodenya sudah saya apa aja sih yang bisa tercantum pada metode. Kemudian di sini em, juga ada hasil dan pembahasan.
hasil tuh apa aja. Terus ada saya berikan contoh em, tabel dengan boldnya, terus kemudian pembahasannya, simpulan dan syarat, total panjang naskah Times New Roman sudah saya jelaskan di sini, generic structure-nya, kemudian daftar pustakanya, terus itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin em, itu saja Pak yang bisa saya berikan. Ya, Mungkin ada pertanyaan, silahkan. luar biasa ini. Mungkin sebagai pembukaan, saya akan bacakan satu pertanyaan sebelum nanti teman-teman yang lain eh, ingin bertanya. Ada satu pertanyaan yang penting kalau menurut saya nih, Mas ya. Ini ada titipan pertanyaan. Apa langkah langkah awal yang harus dilakukan sebagai seorang pemula nih, Mas? Memang guru ini kan sebagai guru tuh apalagi di sekolah dasar, kami itu jarang sekali eh, menuangkan ide atau gagasan dalam sebuah tulisan, apalagi artikel. Minimal yang kita ketahui adalah membuat eh, PTK ya, itu yang memang sudah umum. Nah, kira-kira sebagai pemula nih, sebelum memulai menulis artikel, tips dan triks yang bisa memotivasi kami sebagai seorang guru untuk bisa menuangkan ide dalam sebuah tulisan atau bahkan sampai menerbitkan artikel. Kira-kira mungkin pengalaman Mas Roman saat kemarin mulai menulis seperti apa begitu. Oke, pertanyaan yang luar biasa. Saya juga udah baca di kolom chat itu, maaf template-nya untuk artikel apakah sama untuk semua jurnal? Sejatinya Bapak Ibu, artikel template-nya itu sama. Cuman dalam satu jurnal itu mereka mempunyai karakter atau ciri khas tertentu. Bisa kita sesuaikan apa yang diminta oleh si yang punya jurnal. Contohnya artikel saya yang sebelumnya, kadang mereka meminta penulisan terdahulu, literature review, itu mereka sebutkan. Adapun ada yang tidak, ada yang minta dituliskan di pendahuluan. Tapi template yang umum yang sudah saya sampaikan tadi harus ada abstrak, terus kemudian di pendahuluan itu harus ada definisi, kemudian tujuan penelitian, kemudian ada gap, ada masalah dan novelty-nya, kemudian metodologi, em, kemudian harus ada hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan referensi atau daftar pustaka itu yang umum, yang sudah saya jelaskan. Berbicara tentang pernyataan dari Pak Sarif, apa sih tips trik yang pertama yang harus kita mulai atau memberikan ide? Yang pertama adalah nawaitu. Niat kita dulu untuk menulis seperti apa. Terus kalau saya orangnya eh, belajar untuk menulis manual dulu. Kita punya note, note kecil yang kita bisa gunakan. Contohnya em, kita buat outline, outline atau blueprint. eh, Contohnya di pendahuluan, apa sih yang mau kita tulis? Kita tulis, oh ini, poin-poinnya ini. Kemudian di metodologinya, metodenya itu apa ini. Kita sudah menentukannya. Terus kemudian kesimpulannya, sepertinya dari pendahuluan tadi saya bisa menyimpulkan seperti ini. Terus kemudian pembahasannya yang perlu saya bahas harusnya ini. Tuliskan inti dari penulisan Bapak Ibu dulu. Terus setelah itu Bapak Ibu tulis pelan-pelan. Kenapa sih harus kita punya outline atau um, kayak blueprintnya agar penulisan kita itu tidak melebar. Apalagi outcomes atau hasil dari komunitas ini akan menulis buku. Jadi buku yang Bapak Ibu tulis atau bab satu atau sub yang Bapak Ibu tulis itu tidak melebar. Kalau saya sebagai penulis pemula, saya selalu contohnya sini di bagian satu di buku saya, oh saya pengen saya nulis harus ada perkembangan AI dan definisi AI saya tuliskan dulu garis besarnya itu apa saja yang nggak terlihat ya karena tulisan tulisan tulisannya jelek. Terus kemudian jelaskan tentang fenomena pada kemampuan menulis.
saya tulis dulu, oh apa sih yang mau saya tulis di pendahuluan pertama, saya buat garis besarnya dulu. Ini contohnya nggak terlihat ya, ini. Jadi saya tulis di note saya, kemudian saya tuangkan pelan-pelan, saya baca dulu referensinya dari um, yang saya tadi cari melalui Publish or Perish, atau Site AI, atau Space AI. Itu mungkin Pak Syarif tips trik dari saya sebagai penulis pemula. Siap. Ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Silakan. Iya, izin bertanya, Pak, sebentar. Oke. Sebetulnya materi yang diberikan hari ini tuh sangat luar biasa ya, Pak. Tapi untuk saya yang memang masih pemula tuh seolah-olah ini hal yang sangat baru gitu. Jadi kadang saya sendiri tuh masih meraba-raba gitu, Pak. Masih mencoba memahami lagi gitu. Nah, kalau pertanyaan saya sendiri itu seperti ini, Pak. Mungkin bagaimana tips dan triknya gitu untuk memilih AI gitu yang baik untuk mendukung penulisan. Kemudian mungkin AI apa saja gitu. Kalau tadi kan Pak Rohman sudah sampaikan mungkin ada yang free, ada yang premium. Nah, kalau untuk kami yang mungkin sama-sama para pemula juga mungkin ada rekomendasinya seperti apa gitu Pak. Terima kasih. Oke, luar biasa Ibu. Saya sangat mengapresiasi semangatnya untuk Bapak Ibu di sini yang ingin menulis, sehingga saya saat ini pun di dalam penelitian tugas akhir saya di satu sekolah, saya sedang meneliti di satu sekolah di Bali sini. Saya jadi mungkin ada guru bahasa di sini. Saya mengambil topik tentang teks naratif. Kemudian di subnya itu cerita rakyat. Jadi di awal pertemuan sama mereka, saya eh, tentunya pakai kontrak kelas dan itu namanya teknis. Namun saya menekankan bahwa sebagai eh, pembelajar itu harus mengetahui cerita rakyat di sekitarnya. Nah, di akhir dari penelitian em, saya mengajak siswa untuk membuat cerita rakyat, cerita yang sudah mereka dengar. Jadi kebanyakan zaman sekarang itu anak-anak kan suka kayak Putri Salju, Frozen, atau sebagainya. Jadi saya meminta satu anak itu untuk membuat cerita dengan 10 paragraf, cerita pendek. Awalnya juga mereka, "Eh, Pak, gimana nih Pak? Saya kan nggak pernah nulis gini, gini, gini." Karena saya juga mengajarkan mereka tulis saja apa yang kalian dengar. Karena semakin kita banyak mendengar, semakin banyak kita melihat, semakin kita banyak melihat dalam artian kita membaca. Jadi kita bisa mengetahui tulisan kita mau seperti apa yang kita tulis. Dan saya meminta siswa saya untuk uh, mencari uh, kayak perangkat desa atau gini. Di dalam tulisan mereka itu ada 10 paragraf uh, yang harus saya suruh mereka menulis 10 paragraf. Carilah kamu 10 orang. Jadi satu orang itu akan memberikan sumber satu paragraf. Kalian kolaborasikan, ketika kalian mencari sumber, kalian rekam. Begitupun dengan pertanyaan Ibu. Saya ini kan baru ingin memulai menulis, Pak. Ibu cukup, misalnya saya nggak ngerti Pak permasalahan apa, atau ketika saya mendapatkan bab satu contohnya. Ini, Bapak Ibu silakan cari aja di YouTube, dengarkan, atau eh, banyak sekali referensi. Kita bisa pakai TikTok, zaman sekarang kan canggih. Ada Instagram, ada sosial media, Facebook. Kita bisa tulis saja kata kunci permasalahan yang ada terjadi yang sekarang ini tentunya di dunia pendidikan atau yang Bapak Ibu yang akan tulis. Kemudian saran saya tools-tools yang enak digunakan. Yang pertama tentunya ChatGPT. ChatGPT tapi tidak serta-merta kita menggunakan ChatGPT. Kalau saya itu selalu attach file. Saya itu selalu melampirkan artikel-artikel yang sudah saya baca dan sesuai dengan eh, topik saya. Saya lampirkan dulu 10 artikel di situ. Saya meminta ChatGPT untuk membantu tolong ringkas artikel-artikel yang sudah saya lampirkan. Nah,
di Bapak Ibu, Ibu Ida tadi menanyakan, Pak, di situ kan ada premium, ada ini, ada itu ya. Namanya tools AI itu ada yang gratis tapi terbatas. Eh, apa namanya? Terbatas penggunaannya. Namun kalau saran saya, bisa beli Bu, bisa beli di Shopee e-commerce itu gratis. Eh apa namanya nanti Bapak Ibu, bukan gratis sih bahasanya, bayar ya. Ada yang 10.000, 15.000, atau kayak semacam slides PPT. Kemarin saya beli cuma 6.400. Itu digunakan sebulan. Jadi transaksi aja biasa kayak kita belanja online. eh Jangan lupa keranjangnya di check out gitu ya. Di check out biasa. Terus kemudian Bapak Ibu tinggal direct message ke yang punya si toko tadi, atau sebelum itu Bapak Ibu bertanya dulu. Karena di sini di laptop saya nggak ada Shopee, dan juga kayaknya Shopee support untuk HP aja atau gawai gitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan chat dulu, apakah ini tersedia kayak baju kan atau celana. Apakah baju ini tersedia? Oh, kalau apakah ready gitu. Ditanya dulu, kalau misalnya ready langsung silakan transaksi. Murah kok Bapak Ibu. Tadi ke kemarin kemarin saya beli script atau SCRIBD, di situ juga ada banyak eh, penjelasan-penjelasan atau PDF-PDF yang bisa Bapak Ibu, karena kan di situ kan berbayar, atau ada free trial 30 hari. Di situ saya beli tadi kemarin 6.400. Itu udah bonus slide PPT. Kalau tools yang enak digunakan, yang saya bilang tadi, Site AI, Space AI, dan yang gratis, tentunya yang gratis itu Publish or Perish, yang saya tampilkan seperti ini. Ini gratis Bapak Ibu, Publish or Perish ini gratis, namun eh, tidak bisa membantu kita menjelaskan hanya untuk mesin pencari artikel aja. Kan kalau manual di Google Scholar kan kita baca satu-satu gitu, hanya untuk Google Scholar. Tapi kalau di sini eh, kita sudah tahu, oh ini tahunnya, kemudian publikasinya dari mana aja. eh, jadi lebih praktis dan dinamis kalau saya seperti itu. Terus di saat AI, Space AI itu berbayar. Terus juga ada Connected Papers yang lagi in sekarang itu berbayar. Bisa kok dibeli di Shopee e-commerce itu. Ada yang 20.000, ada yang 40.000 setahun, ada yang tergantung dari kapasitasnya. Namun kalau diproses menggunakannya itu, oh kok belum setahun, sudah tidak bisa, silakan chat lagi. Kayak gitu. Itu yang saya lakukan sekarang sih. Karena kalau kita beli langsung di websitenya kan $170 atau $100, 70 $70. Kalau dikurskan ke Indonesia sekarang kan Indonesia lagi naik 17.000. Jadi menurut saya hematnya bisa menggunakan Shopee gitu. Apakah sudah bisa menjawab pertanyaan Ibu Ida? Ada yang ingin saya tanyakan lagi, boleh Pak? Sangat boleh. Ini khawatir kayaknya saya yang belum paham ini. Nggih, Jadi gini, ketika tadi Bapak memberikan rekomendasi yang publish or perish itu ya, berarti di situ kan semacam kayak Google Scholar gitu, kita mencari referensi artikel gitu ya Pak ya. nggih, Setelah kita sebelumnya menentukan mau mengangkat masalah apa gitu kan. Setelah nggih. itu berarti kita, tahapannya bisa menggunakan ChatGPT ya Pak ya, untuk memberikan mungkin semacam apa ya kayak tadi kata-kata tambahan secara detail gitu. Setelah itu dari ChatGPT itu berarti untuk tahap terakhir tuh kita semacam memparafrasekan sendiri gitu ya Pak ya. Baru nanti Iya. bisa menjadi sebuah artikel gitu ya Pak. Bisa menggunakan tools AI Quillbot, tapi kayak bisa tadi menggunakan Wordtune. Tapi rata-rata tools AI itu menggunakan bahasa Inggris. Bapak Ibu, saran saya, ini saya chat di type message here di kolom chat. Kalau ingin menerjemahkan artikel yang berbahasa Inggris, saran saya itu alangkah indahnya dan baiknya menggunakan DeepL.com.
karena para saintifik dan dosen-dosen saya juga menyarankan menggunakan DeepL.com karena kaidah-kaidahnya itu sudah sesuai dengan em, apa yang kita nalarkan gitu. Oh ya, ini ada dari Ibu Rahayu. Shopee bisa kok diakses di laptop. Oh ya Bu, saya nggak pernah soalnya. Mohon maaf, saya biasanya menggunakan HP. Jarang saya berbelanja juga. Oke, jadi balik lagi ke pertanyaan atau penjelasan Ibu Ida tadi, ya betul sekali. Setelah boleh di paraphrase sendiri atau bisa menggunakan tools AI. Tadi kayak ini saya tuliskan ketik di sini, Quillbot atau Humanis AI. Kalau Bapak Ibu ingin menanyakan rangkuman dari artikel itu, Bapak Ibu bisa menggunakan Humata AI. Nah ini em, bisa Bapak Ibu beli di Shopee. Ini yang sedang saya pakai. Jadi saya kadang kita membaca artikel itu kan bolak-balik males ya. Ya itu namanya Indonesia lah, karena budaya kita kan membaca agak kurang. Kalau membaca hal-hal yang kayak status Facebook dan lain-lain itu lebih menarik sepertinya. Em, Artikel kita upload di Humata, lalu di situ akan tolong eh, berikan ini di situ khusus untuk merangkum dari artikel yang akan kita atau insight-nya atau yang kita ingin tahu makna dari artikel itu. Nah, setelah Bapak Ibu buat insight-nya, terus Bapak Ibu buat tabel, bisa juga tabel tadi dilampirkan di ChatGPT. Jadi sumber-sumber yang di dalam ChatGPT atau AI yang lain, contohnya black box. Sekarang lagi bagus banget black box, tapi saya belum pakai black box. Cuma rekan-rekan saya pakai black box, itu ya lumayan berbayar, bisa beli di Shopee juga bisa. Gitu terus setelah saya bingung banget nih, saya nggak bisa memparaphrase nih. Oh tapi ini tulisannya ChatGPT-nya bahasa Indonesia. Ya udah di bahasa Inggris kan dulu aja di DeepL.com. Apakah udah lihat ya? DeepL.com. Terus kemudian eh, setelah itu, oh saya masukkan di Quillbot atau di Humanis. Jadi Humanis atau Quillbot itu mensaring kalimat yang kalimat bahasa GPT, ChatGPT. Jadi kalau Quillbot sama Humanis itu lebih ke, jadi di fitur Quillbot itu, em, bentar, saya cek dulu apakah Quillbot saya masih bisa berfungsi. Nanti saya contohkan. Oke, rupanya masih bisa. Em, saya contohkan di sini Quillbot. Oh ini ada balasan dari Ibu Rayu. Maaf Pak. Oh ya, mohon maaf ya Bu, saya kurang tahu kalau bisa di laptop juga. Jadi ini contoh Quillbotnya. Nah, di sini apakah sudah nampak nggih, Pak Sarif? Jelas, Pak. Oke. Di sini ada paraphrasing tools, ada grammar checker, plagiarism checker. Jadi summarizer, translate. Tapi saran saya sih kalau translate pakai di DeepL.com karena sudah apa ya, dapat keabsahannya dari para, kalau saya sharing kemarin sempat kan saya jadi presenter atau pembicara di Phuket di Thailand International Conference. Kita sharing-sharing, ketemu dari penulis-penulis artikel, oh menggunakan AI ya gini-gini, terus akhirnya ngobrol juga. Salah satunya yang direkomendasikan ya kayak Quillbot, kemudian Humanis, terus Set AI, Space AI yang ringan-ringan, terus kemudian Publish or Perish. Terus di sini ada tools paraphrasing tools. Nah, enaknya di Quillbot, jadi ada mode standar, ada mode fluency humanis itu kayak mode human, formal, akademik, simple, kreatif. Terus kemudian dia banyak tulisan lain, ada
oh ini paraphrase-nya kepanjangan, saya pengen memendekkan, ada di sini. Tapi jangan lupa setelah di bahasa Indonesia, setelah kan di ChatGPT kan pasti bahasa Indonesia, enggak juga pasti sih. Bisa juga ChatGPT bahasa Inggris. Tapi kan mungkin Bapak Ibu lebih ngehnya, lebih pahamnya bahasa Indonesia, kemudian di bahasa Inggriskan dulu di dipel.com. Emang agak repot, tapi ya itulah esensi seninya menulis. Kemudian dituliskan di sini, dipaste di sini, kemudian di paraphrase. Setelah itu Bapak Ibu bisa memilih, oh humanis atau formal. Oh ini ya kayaknya yang pas. Pasti kan Bapak Ibu guru mempunyai basic bahasa Inggris yang bisa paham. Oh ini kayaknya gini nih, ada kayak gini. Setelah itu kalau sudah sesuai dengan kata hati Bapak Ibu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kembali. Nah, dan Bapak Ibu bisa mengkoreksinya. Oh ini kayaknya kurang ini, perlu tambahkan ini gitu. Kalau saran saya seperti itu, Ibu Ida. Mungkin ada tambahan kembali. Baik, 15 menit lagi, Mas Rohman ya, ini ada pertanyaan dari Pak atau Ibu nih, Bu Sape. Izin bertanya, bagaimana langkah tepat dan aman dalam menerbitkan artikel pada jurnal nasional atau internasional yang bereputasi tanpa terkena jurnal predator nih? Karena memang banyak sekali di Facebook itu, Mas ya, menjual-jual apa penerbitan artikel, tapi ternyata tidak terbit gitu atau tidak muncul di Google Scholar gitu. Kira-kira tipsnya seperti apa nih, Mas? Nah ini juga yang ibaratnya kayak joki ya atau calo ya Pak ya. Ya, Kalau saran saya Bapak Ibu search aja langsung di Google. Kemudian contohnya begini, saya contohkan kembali. Saya kayak itu Pak ya, kayak dosen kuliah umum jadinya di sini. apa nggak apa-apa. Ini kita memang lagi belajar untuk memulai menulis, Mas. Mungkin ada yang sudah terbiasa, tapi banyak juga yang memang kita sedang memulai untuk membuat artikel gitu. Luar biasa semangatnya Bapak Ibu. Semoga karena ketika kita menulis pun ketika kita tidak ada di dunia kayak oh ini nama kita akan tertulis dalam satu buku dan tulisan itu akan jadi amalan yang luar biasa, apalagi akan dibaca dan digunakan manfaatnya itu akan menjadi oh ya ya yang bisa dikenang oleh seseorang. Kalau saya seperti itu mikirnya, makanya ketika saya memberikan penjelasan kepada murid saya, apa kenapa kok saya harus menulis? Kalian harus mengerti ketika kalian saat ini masih sekolah, kemudian menuliskan cerita rakyat, dan rencananya saya belum mengkoreksi karena ada 144 tulisan cerita pendek akan saya baca dulu, jadi nanti akan saya sortir 50 tulisan cerita pendek, akan saya bikinkan semacam buku digital, jadi bisa diakses dan bisa digunakan, dan akan bisa dibaca oleh, oh ternyata mungkin namanya Bekasi itu ini, asal-usulnya itu penting. Jadi anak, saya bilang ke anak-anak, jadi anak-anak kalian akan bisa mengetahui asal-usul desa ini ketika kalian tidak ada. Jadi bukan hanya katanya-katanya, tapi sudah ada buku yang aslinya gitu. Oke, saya ngomongnya jadi ngelantur. Jadi sini Google Chrome. Kalau ingin mengetahui kayak jurnal-jurnal predator, tulis saja di sini Bapak Ibu. Contohnya jurnal pedagogik. Search aja di sini. Oh, pakai sepundung gitu, coba berani nggak? Mungkin bisa di mute ya, Pak. Oke, makasih. Di sini ada pedagogik jurnal pendidikan. Nah, jangan lupa kita bisa melihat ke bagian about, kemudian kontak. Kalau saya seperti itu, saya saya lebih bukan teliti sih, karena soalnya banyak yang tertipu terus kemudian dijanjikan. Kemarin teman saya eh, dapat tawaran menulis Scopus Q1 50 juta dari salah satu yang di biasanya kayak muncul-muncul di Facebook atau itu. Saya bilang gini,
Scopus Q1 kemarin yang saya tulis itu kalau biayanya sekitar 23 juta, itu hubungi aja di sini. Caranya seperti ini. Pasti akan dibalas. Nah, di sini ada phone-nya. WA dulu. Bapak, saya ingin mensubmit dengan tulisan ini. Kalau saya tuh menghubungi dulu ke pihak jurnalnya atau email, pasti akan dibalas. Kalau di situ ada kontak person yang lain, hubungi aja dulu. Seperti itu, Pak. Pak Berarti memang, Sapri. berarti memang kita perlu melakukan pengecekan ya, pengecekan Iya, secara langsung ke jurnal tersebut gitu ya, dan langsung menghubungi kontak yang ada di sana gitu. Baru kita bisa memutuskan untuk menerbitkan artikel kita ke jurnal tersebut gitu ya. iya. Jadi sebagai penulis pemula, jujur aja langsung, Bapak ya mohon maaf, saya ini penulis pemula dan saya ingin mencoba menerbitkan tulisan saya di jurnal Bapak. Mohon sebutkan aja judulnya gini, sesuai gini, apakah sesuai ya gitu. Pasti para seperti ini Bapak Dr. Akmal Mundiri pasti akan mensupport. Oh iya, malah malah di Indonesia itu kayak penulis, apalagi guru-guru, kita sangat kekurangan menulis atau mengapresiasi atau menuangkan gagasan kita dalam tulisan. Pasti Bapak atau Ibu yang punya jurnal pasti akan mensupport kita dengan baik. Seperti itu sih Pak Sarif. Ini kita masih ada waktu 10 menit lagi nih. Mungkin pertanyaan terakhir ya sama Bapak Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, mangga masih ada 10 menit waktu kita untuk berdiskusi. Jangan lupa absensinya diisi, dan Bapak Ibu, kita masih ada satu sesi di hari Selasa ya, malam Rabu, terkait bagaimana menulis buku ya, dan motivasi apa yang harus kita tanamkan untuk bisa mulai menulis buku. Karena memang di program komunitas ini, Mas ya, kita ada program komunitas guru ceria menulis part 2, itu menghasilkan satu buah buku, book chapter yang di dalamnya ada 15 penulis, Mas. Nah, ini jangan, artinya tidak hanya 15 penulis tersebut, teman-teman juga nanti yang ingin menulis bisa juga memulai tulisannya, barangkali dengan materi-materi yang kita dapatkan hari ini dan hari Selasa nanti bisa membantu teman-teman untuk mulai menulis seperti itu. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Mangga, silakan. Ini Bu Rahyu Victoria nih ya. Ada sarankah untuk membantu mempermudah dalam pembuatan tesis, Pak? Ingin benar-benar membuat sendiri dengan usaha sendiri. Wah, keren, luar biasa nih. Bu Victoria sepertinya sedang eh, menjalani program master ya, kelas S2 nih. Gimana Mas nih? Nggak apa-apa ya? Bagaimana nih kira-kira? Biar Baik Bu, menjawab dari tesis itu kan juga produk dalam tulisan. Jadi kalau artikel itu produk yang mini dari penelitian kita. Tapi kalau tesis, kemudian disertasi, itu produk yang besar menurut saya. Karena banyak babnya, bab 1, bab 2, bab 3, kemudian bab 4 hasil dan pembahasan, kemudian bab 5 kesimpulan, belum lagi lampiran-lampirannya. Sama Bu, langkahnya juga sama. Jadi eh, menggunakan publish or perish, terus kemudian kalau saran saya menggunakan AI yang benar-benar kita awam banget dalam penulisan, seperti saya juga. Saya terakhir kuliah itu 2015. Kemudian lanjut lagi di 2023. Jadi sangat luar biasa. Jadi kalau berbicara tentang praktek, eh, ketika kita baca, oh tentang pendekatan pembelajaran ini, deep learning itu udah kok saya lakukan di kelas, tapi saya nggak ngerti namanya, baru tahu nih namanya gitu kan. Rata-rata seperti itu yang saya temui Bapak Ibu guru. Saya ngerti loh Pak, karena contohnya seperti pendekatan yang lama di kurikulum Merdeka itu diferensiasi. Saya tuh kayak gitu loh Pak. Jadi saya tuh punya siswa saya beda-bedakan, tapi nggak secara detail yang harus pakai asesmen diagnostik. Jadi cukup saya aja yang tahu, tapi ternyata semakin ke sini saya tahu ternyata
pembelajaran diferensiasi itu sudah ada di tahun 1960. Sudah ditemukan, bahkan ada bukunya gini-gini. Itu hebatnya guru-guru kita, Bapak Ibu. Kita paham loh prakteknya, tapi kita bingung untuk apa sih nama teorinya. Jadi bisa digunakan langkah-langkah kecil yang tadi saya sebutkan. Bisa search dulu, publish or perish. Kita kumpulkan dulu data empiris artikel yang sesuai dengan topik kita. Kalau saya tuh suka buat tabel, nama, terus kemudian judul eh, artikelnya, kemudian insight-nya, atau apa sih yang paling sesuai atau kesimpulannya dari satu artikel itu. Kemudian saya kumpulkan dulu, ketika saya nemu artikel, saya tulis di situ. Jadi ketika oh ya, saya mau baca artikel ini, jadi saya udah paham. Terus tinggal oh kutipan ini, bagian ini. Jadi enak. Oh di bab satu, ini kita berbicara tentang tesis. Oh bab satu, kayak gini ya. Oh kita udah tahu. Apalagi di bab satu itu kan dalam satu eh, tesis itu ada research question atau rumusan masalah. Tujuan tujuan eh, tesisnya di situ ada oh kayak gini gini gini. Kemudian di bab 2 pasti ada penelitian terdahulu. Oh sudah kita sudah punya yang sesuai. Gitu sih saran saya Bu Rahayu Victoria Soliha. Seperti itu Pak, mungkin sudah terlalu lama saya berbicara. Jadi memang ada aplikasi-aplikasi atau IA yang memang bermanfaat dalam melakukan apapun jenis tulisannya ya Pak ya. Tadi untuk pencarian diawali dengan POP tadi ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan Syspace untuk membuat mencari simpulan-simpulan atau membaca artikel-artikelnya agar mungkin kalau kita baca satu-satu akan ya memakan waktu ya, tapi dengan Syspace tadi bisa mempersingkat waktu. Kemudian ditambahkan dilengkapi dengan ChatGPT untuk membantu kita dalam menulis. Jadi memang sebetulnya ChatGPT ini bukan alat yang kita gunakan membuat seluruh tulisan kita plak ketik plak jadi gitu ya. Nah, itu nanti hasilnya akan tidak humanize gitu ya. Iya, Mungkin itu ya Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu sebetulnya masih seru sekali nih bahasan kita. Tapi kalau di Bali jam berapa sekarang Pak? di Bali sekarang jam 10. Aman aja sih. Luar biasa. Baik, mungkin untuk sesi kali ini kita cukupkan. Nanti di kemudian waktu kita bisa adakan lagi bincang-bincang seperti ini. Dan saya doakan sukses terus kuliahnya untuk Mas Rohman. Ini dengar-dengar mau ke Jepang ya? Iya, rencananya minggu depan saya mau ke Jepang. Jadi kemarin saya nulis tentang systematic literature review di satu Asia Timur. Saya meneliti penggunaan AI di negara mana aja yang sesuai yang digunakan. Ternyata ada beberapa negara yang mengalami keterbatasan juga, seperti sama di Indonesia dan baru juga. Itu yang akan saya presentasikan. Kebetulan saya termasuk presenter atau pembicara internasional di internasional konferensi itu. Luar biasa. Jadi buat Bapak Ibu semangat. Jangan lupa yang penting nawaitunya. Oke, siap. Ini mudah-mudahan aura menulisnya bisa menyebar ke kita-kita semua yang ada di sini nih. Amin, amin ya robbal Baik, alamin. demikian Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dari kami, panitia. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Rohman. Sukses selalu. Dan kita saling support teman-teman. Di grup juga nanti akan ada penyampaian materi-materi yang memang bisa dibutuhkan oleh teman-teman. Banyak sekali webinar-webinar yang kita siapkan untuk Bapak Ibu guru semua. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di sesi kedua hari Selasa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jangan lupa daftar hadirnya teman-teman. Terima kasih. Selamat istirahat. Ya Ibu. Saya izin live Bapak Ibu guru semua. Silakan diisi daftar hadirnya Bapak Ibu untuk sertifikat.